Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli yang kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sangat senang ketika mendapatkan satu tema yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan itu artinya saya akan berbincang bersama dengan Komisi D. Hari ini sangat luar biasa. Ada banyak hal begitu yang akan disampaikan oleh tamu kita di hari ini. Ada Pak Johari Mustawan. Apa kabar? Baik, Mbak Eli. Alhamdulillah. Luar Senang biasa. hari ini Pak, Insya Allah, terintegrasi layanan rumah sakit. Ada 69, kabar baik. Jadi bukan cuma Surabaya UHC ini ya, tapi layanan kesehatan 69 rumah sakit sudah terintegrasi. Bisa dibuka Pak? Obrolan kita di hari ini seperti apa Pak? Ya, Johari. Terima kasih. Jadi prinsip dalam berbicara masalah kesehatan, kesehatan itu bukan sekedar belas kasih negara atau bantuan negara, tapi kesehatan adalah hak konstitusional warga. Siap. Oke. Ketika dia bicara hak konstitusional warga, maka berkaitan dengan pemerintah punya kewajiban 3 hal. Pertama adalah bagaimana dia memiliki kewajiban untuk melindungi, melindungi semua warga negara yang ada di di Kota Surabaya khususnya, atau to protect, melindungi. Yang kedua adalah to respect, artinya menghormati. Bagaimana semua warga negara Kota Surabaya itu memiliki hak dan martabat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian to fulfill atau memenuhi, memenuhi hak setiap warga negara kebutuhan dalam masalah kesehatan. Oleh karena itu langsung diatur oleh konstitusional tertinggi Republik ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam baik pasal 28H ayat yang pertama maupun pasal 34 ayat yang ketiga. Itu kaitannya dengan kesehatan. Baik itu dengan hak hidup, mendapatkan hak hidup untuk sehat, dan juga penyediaan fasilitas layanan kesehatan. Inilah sebuah hak konstitusional warga negara. Nah, sehingga untuk bisa memastikan bahwa hak konstitusional itu terpenuhi, tidak hanya sekedar bantuan ataupun belas kasih negara tadi. Oleh karena itu, langkah yang tepat kalau misalkan pemerintah Kota Surabaya memiliki langkah untuk mengintegrasikan. Integrasi itu tidak hanya masalah Universal Health Coverage (UHC) atau juga Universal Job Sostek Coverage (UJC), tapi juga bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada, baik itu di layanan primer, yaitu paskes primer, maupun layanan lanjutan itu di rumah sakit. Semuanya terintegrasi sehingga pemerintah Kota Surabaya bisa melakukan monitoring secara paripurna, secara integral dalam menjamin hak konstitusional warga negara, yaitu di bidang kesehatan. Apa yang berbeda Pak Johari yang dirasakan masyarakat ketika 69 rumah sakit di Kota Surabaya itu sudah terintegrasi, Pak? Jadi diharapkan masyarakat bisa melihat, melihat layanan-layanan yang bisa menyebabkan dia itu mendapatkan respon time yang cepat. Baik itu untuk layanan untuk konsultasi dokter, untuk layanan mendapatkan farmasi obat misalkan, dan juga layanan-layanan spesialistik tertentu. Dia bisa mendapatkan akses yang transparan. Dia harus datang ke rumah sakit mana, pasien bisa memilih begitu. Sehingga di sini bisa menjadi sebuah hal yang sangat positif ketika memang pemerintah kota bisa mengintegrasikan dengan sangat baik. Tapi ini bisa disenjatamakan Tuhan kalau seandainya pemerintah kota tidak melaksanakan monitoring secara komprehensif, begitu. Kenapa? Ketika rumah sakit belum memenuhi standarisasi daripada pemenuhan data, maka akan terjadi transparan di satu rumah sakit dan juga tidak transparan di rumah sakit yang lain. Oleh karena itu dipastikan parameternya, indikatornya begitu, dan pemerintah sudah harus berfokus kepada apa? Rumah sakit berfokus pada layanan hak konstitusional warga dalam bidang kesehatan. Bukan sekedar masalah PAD dalam masalah kesehatan ini, tapi harus masalah bagaimana masyarakat Kota Surabaya mendapatkan hak konstitusional di bidang kesehatan. Tidak hanya di rumah sakit, harapannya bahkan di paskes primer, yaitu puskesmas dan klinik-klinik swasta. Jadi pemerintah harus membuka diri. Bagaimana mitra swasta juga dijadikan mitra secara komprehensif, tidak hanya sekedar
bagaimana swasta dituntut untuk bisa mengikuti kebijakan pemerintah, tapi juga swasta diberikan juga keleluasaan untuk memberikan layanan yang komprehensif terhadap masyarakat Kota Surabaya. Sehingga artinya pemerintah kota akan juga efisiensi dari sisi anggaran. Yang kedua, hak konstitusional warga negara akan terpenuhi. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan targetnya dalam masalah PAD, pendapatan asli daerah, itu keliru besar. Walaupun dampaknya pasti akan ada PAD sebagian itu melalui BLUD puskesmas, maupun BLUD rumah sakit seperti itu, rumah sakit daerah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana warga negara mendapatkan tadi ya hak konstitusional melalui 4 hal. Acceptability, ya, kemudian accessibility, availability, dan quality. A3Q itu ya dalam bidang kesehatan itu biasanya itu diperlihatkan warga negara atau masyarakat Kota Surabaya mendapatkan keempat hal itu tadi dijamin oleh pemerintah Kota Surabaya. Kalau memang nantinya diharapkan tidak hanya 69, ini berarti masih pembuka ya, artinya nanti sampai dengan tingkat puskesmas seperti penjelasannya Pak Johari tadi ya Pak ya. Harapannya demikian, tidak hanya di rumah sakit, karena rumah sakit itu layanan lanjutan. Justru yang primernya di bawah. Primernya di bawah. Integrasi layanan primer dengan siklus kehidupan, 6 klasifikasi siklus kehidupan, mulai dari bayi, mulai dari ibu hamil bahkan gitu kan sebelum melahirkan, kemudian juga ada anak dan remaja, kemudian usia produktif, lansia, semuanya terpantau oleh kesehatan, oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga kesehatan mereka bisa terpantau 100%, hak konstitusional warga negara bisa terrealisasikan, terpenuhi di Kota Surabaya. Pak, selama ini kan masih ada problem yang warga ditolak di rumah sakit tertentu karena penuh mungkin ya. Nah, ini dengan solusi ini, terintegrasi ini, semua permasalahan itu akan bisa terselesaikan secara otomatis kah Pak Johari? Ya, jadi tadi saya sampaikan accessibility, artinya dan juga availability. Jadi akses masyarakat bisa mudah mendapatkan informasi, betul. Dan available artinya apa? Ruangan, rawat inap atau tempat tidur, kemudian dokter yang melayani sesuai dengan spesialistiknya, itu bisa tersedia sesuai dengan harapan dari customer. Seperti itu. Dia bisa memilih apakah ke rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta. Yang penting swasta pun mengikuti regulasi-regulasi yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Nah, memastikan itu bagaimana Pak? Karena memang kalau bicara soal Swandi, BDH, dan beberapa RSUD lainnya itu mungkin akan lebih mudah melakukan intervensi di sana. Kalau untuk swasta, bagaimana memastikan itu semua? Ya, saya kira pemerintah membuat sebuah regulasi bagaimana kewajiban ataupun apakah itu nanti rumah sakit swasta itu bisa melayani sepenuhnya, ataukah layanan-layanan tertentu, misalkan setiap rumah sakit bisa jadi berbeda-beda seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau dulu kan ada rumah sakit kelas A, B, C, dan D. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi, itu akan dihapus sebentar lagi. Dengan adanya Permenkes nomor 6 tahun 2026, bahwa kelas A, B, C, dan D sudah tidak ada lagi. Nanti rumah sakit akan beralih dari rumah sakit berbasis kompetensi, baik itu dasar, madya, utama, ataupun paripurna. Nah, dari situlah orang sudah tidak melihat lagi rumah sakit itu besar atau kecil, tapi lebih pada kompetensinya. Kompetensi rumah sakit itu. Sehingga dalam menyambut aturan itu, maka alangkah tepatnya memang pemerintah Kota Surabaya melakukan integrasi 69 rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa Surabaya adalah kota metropolitan. Kenapa? Maksudnya seperti itu, dia akan juga terintegrasi ataupun kebutuhan dengan kota-kota dan kabupaten sekitar Surabaya. Bagaimana langkah selanjutnya atau pertanyaan adalah bagaimana Kota Surabaya atau pemerintah Kota Surabaya juga mengawasi masyarakat Kota Surabaya yang berobat di rumah sakit di luar Kota Surabaya tapi masih dekat dengan Kota Surabaya. Kota penyangga tadi. Betul, kota penyangga itu nanti tadi. Kita akan coba lanjut kembali, kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Yang pertama dan paling hangat,
Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Sebagai warga kota Surabaya, kita mungkin boleh sedikit berbangga begitu ya dengan beragam capaian layanan kesehatan di kota Surabaya. Cuman bangganya nggak boleh terlalu lama begitu kan. Ada banyak evaluasi yang tetap harus dilakukan. Khususnya itu menjadi porsi dari Bapak Ibu yang ada di Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak Johari, apa sebenarnya masih menjadi PR kita dalam layanan kesehatan di kota Surabaya, Pak? Baik, jadi kan pembangunan bidang kesehatan ya, khususnya dalam masalah peningkatan angka harapan hidup, salah satunya adalah indeks pembangunan manusia. Jadi di sana ada lembaga itu adalah sebagai Paskes kesehatan, yaitu Paskes primer, yaitu dari puskesmas, klinik swasta dan sebagainya, kemudian Paskes lanjutan. Yang kedua ada namanya masyarakat ya. Masyarakat itu ada menggunakan pengampu BPJS Kesehatan, tapi kalau ikut BPJS Kesehatan harus semua, karena Surabaya sudah termasuk UHC. 99% lebih warga kota Surabaya sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Nah, tapi di sana juga ada
ada masyarakat yang juga menyediakan alokasi anggarannya untuk asuransi lain yang non BPJS dan juga berbayar mandiri, itu juga ada untuk masyarakat mampu dan sebagainya. Dikatakanlah bisa dikatakan mampu dan tidak mampu, katakanlah lebih mudah begitu. Nah, ada masyarakat, ada paskes kesehatan, kemudian ada lembaga pembayar. Lembaga pembayar itu adalah BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini dia harus berintegrasi dengan pemegang kebijakan itu apa? Pemerintah kota atau Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mewakilkan kepada siapa? Kepada Dinas Kesehatan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan adalah sebagai captain of the ship. Jadi captain of the ship daripada pemerintah kesehatan itu adalah Dinas Kesehatan. Ya, bagaimana Dinas Kesehatan itu mengintegrasikan unsur antara paskes, unsur antara masyarakat, kemudian pengampu atau pembayar itu BPJS Kesehatan, dan pengawasnya adalah Dinas Kesehatan. Dan Dinas Kesehatan di sini harus bertindak secara objektif. Ya. Objektif artinya begini, pasti Dinas Kesehatan punya tanggung jawab untuk bisa membesarkan rumah sakit daerahnya. Tetapi juga jangan melupakan bahwa di sana ada peran penting pada sektor swasta. Begitu. Sehingga jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang membuat pasien itu sulit susah ke rumah sakit swasta selama rumah sakit swasta itu bisa memenuhi hak warga negara yang ada di Kota Surabaya. Sehingga ketika tidak ada pembatasan itu, maka warga Kota Surabaya akan mendapatkan layanan yang terbaik. Kenapa? Terjadinya kompetisi antar rumah sakit secara sehat. Artinya apa? Kompetisi itu artinya dilakukan secara bagaimana rumah sakit yang melakukan layanan terbaik buat warga Kota Surabaya. Baik itu dari sisi tadi saya bilang accessibility-nya, availability-nya, kemudian juga quality-nya, kemudian availability-nya. Nah, itu semuanya berkompetisi di situ. Yang diuntungkan siapa? Masyarakat. Yang diuntungkan siapa? Warga negara Republik ini. Sehingga dia punya hak kebebasan untuk memilih rumah sakit mana dengan parameter yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian outputnya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kecepatan, ya, artinya layanan yang cepat, responsiveness, kemudian reliability, artinya bagaimana apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat itu sesuai dengan apa yang diberikan kepada masyarakat, kemudian assurance ataupun jaminan masyarakat itu mendapatkan layanan yang terbaik, baik itu SDM-nya yang berkualitas, alat-alat medisnya berkualitas, obatnya juga yang tepat gitu, kemudian tangible, artinya bukti fisik bahwa ketika datang itu dia diperlakukan dengan sangat-sangat bermartabat gitu kan, ruang tunggu yang nyaman, ruang tunggu yang memanusiakan manusia dalam tanda kutip gitu kan. Kemudian empati, ya, bagaimana semua warga yang datang ke rumah sakit manapun diberikan empati dari para petugas kesehatannya. Dari itu semua yang masih menjadi tantangan Kota Surabaya yang mana, Pak? Kita sudah cukup empatika, kita sudah cukup real time, Pak, available juga, atau bagaimana? Masih ada PR-PR khusus kah? Ya, pertama yang paling penting adalah responsiveness, kecepatan. Ya. Kecepatan masyarakat itu dalam mendapatkan hak konstitusionalnya. Ini juga berdampak dari mana? Kadang-kadang juga ketika dia warga Kota Surabaya, tapi karena di nonaktifkan KTP-nya misalkan, dia artinya akan berdampak kepada hak konstitusionalnya tertunda 1-2 hari. Ya, kalau dia tidak emergency. Kalau emergency, ataupun kalau dia tidak emergency, katakanlah mohon maaf sakit gigi. Sakit gigi apakah dia emergency? Kadang-kadang gigi tidak dikatakan emergency. Tapi sakit gigi dia bisa 1-2 hari tidak bisa tidur gitu kan. Ketika dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa beraktivitas. Artinya apa? Dampak hak konstitusionalnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, khusus dalam bidang kesehatan, pemerintah kota harus mengedepankan hak warga negara dulu sebagai hak konstitusional. Baru yang kedua adalah setelah itu dipastikan, baik itu disediakan oleh pemerintah negeri maupun swasta, dipastikan bahwa baru bagaimana masyarakat itu memberikan feedback kepada pemerintah kota. Nanti akan ada penilaian hak kepuasan pasien minimal 90%, tidak boleh di bawah 90%. Nah, itu kan akan menjadi penilaian pemerintah Kota Surabaya bahwa rumah sakit ini katakanlah perlu ada peningkatan dari sektor-sektor tertentu. Itu harus ada penilaian dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, itu kan berdampak tadi. Oleh karena itu, kenapa rumah sakit itu nanti berbasis kompetensi, tidak lagi berbasis A, B, C, dan D, itu yang menyebabkan integrasi itu menjadi sangat penting dan menjadi sangat yang fundamental bagi warga Kota Surabaya. Pak Johari, sudah pernahkah atau ada salah satu contoh rumah sakit yang sudah pernah dilakukan sidak, Pak, sampai akhirnya Bapak bisa menemukan beberapa contoh kasus lah yang berkaitan dengan, yaitu tadi kita masih punya PR nih untuk beberapa pelayanan rumah sakit di Kota Surabaya. Yang mana yang pernah dilihat, Pak?
Ya, tentunya kalau nyebut merek agak susah ya. Jadi kadang-kadang ada kita mendapatkan masyarakat berKTP Surabaya ya karena kadang-kadang khawatir bahwa dia itu diperlakukan kurang cepat dengan menggunakan BPJS Kesehatan, akhirnya dia menggunakan layanan berbayar umum atau mungkin insuransi yang lain. Atau katakanlah berbayar umum yang seringkali terjadi, ya berbayar pribadi. Karena dia tidak mengetahui berapa estimasi pembayaran gitu kan, akhirnya berdampak kepada orang tersebut ketika uang itu sudah habis, dia baru mengurus BPJS-nya gitu kan. Wah sudah habis ngurus BPJS-nya, pindah jalur seperti itu. Nah itu kadang-kadang terjadi. Nah itu juga harus ada kebijakan pemerintah Kota Surabaya untuk bisa melakukan diskresi-diskresi. Itu harus diberikan kewenangan. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan misalkan, atau mungkin wali kota tentunya, melakukan diskresi untuk kondisi-kondisi tertentu bagi masyarakat yang membutuhkan. Betul. Karena apa? Karena diskresi itu penting selama yang melakukan diskresi itulah pejabat yang berwenang. Contoh misalkan ketika terjadi kemacetan lalu lintas yang sangat besar gitu kan, orang sudah dia lagi lihat lampu merah, lampu hijau, tapi bagaimana kepolisian melakukan pengaturan di lampu lalu lintas tersebut. Sama juga di bidang kesehatan kadang harus seperti itu. Itu perlu dilakukan, tapi tidak semuanya selalu menggunakan diskresi dalam kondisi-kondisi khusus. Ya, ada satu rumah sakit yang sampai akhirnya pasiennya tidak bisa pulang karena nggak bisa bayar gitu kan. Ya. Bahkan mungkin hari ini masih terjadi ya dan masih terjadi gitu kan. Sehingga akhirnya nggak bisa bayar karena apa? Karena tadi beralih tadi ya berusaha untuk ke BPJS Kesehatan gitu. Tapi kan juga tidak semudah itu langsung beralih seperti itu karena dengan rumah sakit swasta sudah berjanji untuk mengadakan inform consent gitu kan untuk membayar pasien umum. Nah, oleh karena itu di sini perlu ada monitoring yang ketat gitu kan. Jangan sampai kebijakan ini ketika tidak disertai dengan monitoring yang ketat dan juga tidak disertai dengan kebijakan yang jelas gitu kan. Maka itu juga akan berdampak senjata makan tuan kepada masyarakat Kota Surabaya yang dalam mendapatkan hak akses kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara. Harusnya begitu. Nanti kita akan coba lanjut kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa untuk program yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya sesaat lagi untuk Anda. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth Class, kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang, hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV.
Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Jangan lewatkan Hoops Vibes, Sabtu dan Minggu, pukul 2 siang, hanya di Garuda TV. Ya, berkaitan dengan tema kita di hari ini, integrasi layanan rumah sakit di Kota Surabaya. Jadi kalau bicara terintegrasi, itu artinya nggak akan lepas dengan yang namanya digital. Nah, ini bagaimana Pak Johari kesiapan infrastruktur kita untuk beralih ini, mengintegrasikan 69 rumah sakit yang ada, yang sudah masuk ini, bagaimana Pak? Jadi pemerintah Kota Surabaya hendaknya menyiapkan beberapa hal ya. Pertama adalah software software itu baik kaitannya dengan digitalisasi. Yang kedua adalah kaitannya dengan hardware ya, artinya bagaimana rumah sakit itu memiliki fasilitas yang cukup dalam memberikan layanan kesehatan ya. Kalau RSUD mungkin lebih mudah untuk memantaunya. Terus bagaimana dengan rumah sakit swasta seperti itu. Yang ketiga adalah brandware, itu orangnya ya. Bagaimana personnya, kesiapan personnya di situ. Nah, tentunya pemerintah Kota Surabaya harus segera melakukan pemetaan, namanya peta supply dan peta demand. Peta supply dan peta demand itu adalah banyak rumah sakit itu harus terpetakan di Kota Surabaya. 31 kecamatan petakan rumah sakitnya berada di mana, kemudian demandnya seperti apa. Saya yakin setiap kecamatan memiliki demand yang berbeda-beda dalam masalah layanan kesehatan ini. Yang kedua juga sebaran daripada jumlah penduduk. Nah, itu juga harus diperhitungkan juga. Belum lagi juga Surabaya diharapkan kan sebenarnya bisa juga menjadi kota sebagai medical tourism. Ketika medical tourism, maka dia juga bisa berpikir mengundang pasien-pasien luar masuk ke Kota Surabaya. Jadi dengan integrasi 69 yang bisa kita katakan ekosistem pembangunan kesehatan, itu akan menjadi kuat ketika juga dipasarkan keluar Surabaya. Jadi bahkan internasional. Jadi kalau ketika Surabaya itu sudah terpaket, saya kalau di Surabaya 3 hari misalkan untuk layanan obat penyakit tertentu, maka keluarga pasiennya misalkan dia akan dipariwisatakan kemana, tujuan-tujuan mana, misalkan Kenjeran dan juga mungkin kota-kota lain bisa jadi. Tapi kan berkolaborasi bundle of product dengan layanan kesehatan di Kota Surabaya seperti itu. Nah, oleh karena itu pertama untuk internal dulu ya, internal Kota Surabaya tadi peta supply dan peta demand untuk warga Kota Surabaya di bidang kesehatan. Setiap kecamatan, setiap kelurahan kita bisa melihat. Kemudian bagaimana menghitung rasio antara rumah sakit dengan jumlah penduduk. Ya. Kalau biasanya kita menggunakan 1:1000, satu tempat tidur banding 1000 penduduk. Karena tidak semua penduduk sakit kan gitu. Satu tempat tidur banding 1000 penduduk. Kalau misalkan berlebih nanti bisa melakukan distribusi ataupun pengampu. Misalkan satu kecamatan rumah sakitnya banyak, ada kecamatan rumah sakitnya sedikit, misalkan seperti itu. Nah, itu perlu dipetakan. Dan juga tidak hanya di hilir kan rumah sakit, hulunya di puskesmas dan paskes tingkat pertama milik swasta. Ada 200 lebih di Kota Surabaya dan 63 puskesmas utama serta lebih dari 50 puskesmas membantu di Kota Surabaya. Itu dikolaborasikan. Bagaimana channel-channelnya gitu kan. Tapi dengan tetap tidak membatasi hak warga negara, hak warga Kota Surabaya untuk memilih paskesnya. Ya, kecuali dia sudah terdapat di peserta mana. Termasuk juga pesertaan BPJS-nya pun juga perlu dipikirkan. Perbandingan rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah peserta BPJS di paskes itu. Ya, betul. Ya, betul. jangan sampai misalkan idealnya adalah satu dokter berbanding 5.000 peserta. Saya masih melihat beberapa puskesmas masih lebih. Satu dokter bisa 7.000, bisa 8.000, bahkan 10.000.
Nah, ini adalah bisa berdampak kepada layanan, ketertundaan layanan atau responsiveness tadi dari warga Surabaya yang hendak berobat. Oleh karena itu, saya lagi titik beratkan kepada layanan hak konstitusional warga dibanding hanya sekedar PAD. Itu saya tekankan dulu. Kenapa? Kalau masih tetap berpikir tentang PAD dan sebagainya, untuk kesehatan ya, bukan untuk BUMD, bukan untuk yang lain ya, untuk kesehatan itu dulu. Walaupun nanti akan berdampak kepada BULD ketika apa? Ketika layanan rumah sakit daerah, layanan puskesmas sudah memiliki kualitas yang jauh lebih bagus daripada layanan swasta. Secara otomatis gitu kan. Kan nanti akan berkompetisi, gitu kan, berkompetisi secara sehat. Yang diuntungkan kan warga kota Surabaya gitu. Jangan di-cut dulu gitu kan. Wah, semuanya harus masuk rumah sakit pemerintah, semuanya harus masuk klinik pemerintah. Tapi kita sampaikan juga kalau rumah swasta ingin berikan layanan yang terbaik, berikan layanan lebih minimal sama atau lebih baik daripada rumah sakit pemerintah. Ditantang begitu swasta juga. Jadi akhirnya apa? Tidak ada warga kota Surabaya yang terkorbankan dalam masalah konstitusional kesehatannya. Jadi itu yang paling penting. Pak Johari, kita ini kan punya Common Center 112 tuh. Ya, nah, betul. ini sangat-sangat berkaitan sebenarnya kalau dengan layanan kesehatan. Betul. Itu bagaimana Pak? Artinya antara di koordinasi di lapangan, tim gerak cepat, puskesmas, termasuk juga 69 rumah sakit tadi, Pak Johari. Ya. Jadi Komen 112 itu dikoordinasikan oleh PPDB ya. Dia yang mengkoordinasikan, tapi kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, berkolaborasi dengan Dinas Sosial, berkolaborasi dengan pemadam kebakaran dan sebagainya begitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi aja integrasi tadi, pemerintah Kota Surabaya akan bisa melihat berapa sih jumlah ambulans yang beredar di Kota Surabaya. Baik itu ambulannya ada di rumah sakit swasta, ambulannya ada di rumah sakit pemerintah, maupun ada di TGC itu sendiri. Belum lagi nanti kalau perlu dicek juga, dipastikan bahwa ambulan-ambulan yang beredar di masyarakat, contohnya ada di LPMK misalkan, itu ada berapa jumlahnya. Nanti kita akan melihat mana yang produktif, mana yang tidak produktif. Yang produktif itu bisa ditekan untuk bisa lebih produktif lagi. Jadi ambulan itu tidak hanya sekedar branding saja, tidak hanya pencitraan saja, tapi benar-benar bermanfaat buat masyarakat seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan 112 bisa menghitung respon time-nya berapa. Oh, berada di 31 kecamatan misalkan. Daerah mana? Kadang ujung pojok, katakanlah Osowilangun, atau misalkan Tambak Dono ya di daerah Pakal sana, atau mungkin daerah ujung Gunung Anyar, atau mungkin di daerah Kenjeran dan sebagainya. Tetap itu terjangkau. Sehingga kita bisa mengukur, oh berapa kecepatan ambulans sampai situ, berapa ada respon time-nya. Itu ambulannya. Tapi jangan lupa ambulan itu perlu isi. Isinya apa? SDM dan peralatan. Jangan sampai ambulan tapi nggak ada isinya gitu kan. Hanya mobil seperti biasa nggak bisa berikan respon. Apa gunanya begitu kan? Seringkali kan kita beredar ambulan dari mana tapi nggak ada isinya. Nggak ada standarisasi isi ambulan itu harus ada apa. Misalkan alat emergency, obat emergency, kemudian ada oksigen, kemudian ada peralatan-peralatan seperti disisok dan sebagainya mungkin jika diperlukan begitu, alat pacu jantung ya. Kemudian SDM-nya juga jangan sampai ambulan tanpa SDM gitu kan, hanya drivernya aja gitu kan seperti itu. Nah itu juga perlu dipikirkan. Berarti terintegrasi ini artinya tidak akan dipastikan tidak akan tumpang tindih ya Pak ya, justru akan lebih mempercepat, bisa melakukan evaluasi, monitoring, semuanya akan jauh lebih transparan. Nah, apakah sebenarnya yang seperti ini juga perlu untuk bisa dilakukan sosialisasi yang lebih masif Pak? Betul sekali. Jadi perlunya ada sosialisasi dan aturan main. Jangan sampai nanti mohon maaf nanti antar rumah sakit nyerbu semua ke tempat yang sama gitu kan. Wah, dia ada kecelakaan di sana misalkan langsung tiga rumah sakit misalkan yang mendatangi itu juga harus ada aturan main. Ketika sudah satu misalkan merespon, yang lainnya jangan merespon dulu. Jadi harus ada aturan main seperti itu. Jangan sampai nanti rame gitu kan. Tapi secara aplikasi kita ini sudah benar-benar dikatakan siap ya Pak ya untuk bisa mengantisipasi apa ini yang maksudnya harus kita pertanyakan. Harusnya itu sudah siap. Karena apa? Begitu sudah direspon maka tetap pemegang kendalinya adalah yang ada di yang menerima telepon itu. Oleh karena itu perlu dilatih betul. Jangan sampai SDM yang ada di balik Command Center itu tidak tegas dan tidak jelas dalam memberikan informasi. Oke, merapat. Sudah seberapa lama? 5 menit. Oke, pastikan 5 menit. Berada di mana posisi? Misalkan, oh ya, secara ini bisa kelihatan di peta, misalkan 3 menit. Misalkan, oke, segera meluncur. Yang lain tidak boleh meluncur dulu sebelum ada informasi dari yang mengendalikan itu. Oleh karena itu, dengan adanya integrasi 69 rumah sakit, perlu disertai dengan kesiapan petugas yang ada di Command Center. Kalau enggak, nanti dampaknya juga akan di lapangan ya tidak ruwet juga di lapangan seperti itu. Justru. Seperti itu.
Sehingga perlu disertai dengan SDM yang atau brandware tadi saya bilang, brandware yang tepat di dalam mengatur lalu lintas TGC khususnya. Saya nggak akan keliru kalau bicara soal manajemen rumah sakit bersama dengan Pak Johari. Beliau ini sudah banyak sekali pengalaman yang bisa dibagi dan tentunya ini semoga bisa memberikan banyak sekali manfaat. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan Kuliner Tanggal Tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam, hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. The long way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini, nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam, hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Sebenarnya kalau bicara soal program yang berkualitas, Kota Surabaya ini memang tempatnya. Semoga ini tidak hanya menjadi branding di awal, menjadi gebrakan di awal saja, tapi implementasinya mungkin akan sedikit performanya berkurang di akhir. Semoga tidak demikian. Pak, kita salah satunya punya program 1 RW 1 Nakes. Oke. Apa kabar kalau untuk program ini, Pak? Ya. Termasuk kaitannya dengan diintegrasikan di layanan kesehatan ini. Ya. Sebenarnya program ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya berupa posyandu keluarga ya.
posyandu keluarga atau posga di berbasis RW. Memang kedepannya posyandu itu berdasarkan Permendagri terbaru tahun 2024 gitu kan, nomor 13 kalau nggak salah tahun 2024, bahwa posyandu tidak hanya masalah kesehatan, nanti ada masalah pendidikan, kesehatan, PUPR ya, perumahan rakyat, fasilitas umum, kemudian juga Tantipum, ketertiban umum gitu kan. Jadi tidak hanya masalah itu, dan sosial ada 6. Dan tentunya paling besar adalah sekarang itu masalah kesehatan, masalah kesehatan itu. Nah sehingga karena posyandu berbasis keluarga, makanya disertai dengan tadi tenaga kesehatan berbasis RW ya, berbasis RW. Nah masalahnya dari posyandu yang kami sudah kunjungi, bahkan kurang lebih saya sudah mengunjungi kurang lebih 30 lebih posyandu yang ada di kota Surabaya. Ini masih banyak menggunakan tenaga puskesmas untuk ditarik ke posyandu. Nah ini juga perlu dievaluasi, karena puskesmas membutuhkan layanan kesehatan yang berbasis juga tenaga profesional di bidang kesehatan di puskesmas. Jangan sampai nanti ditarik ke balai RW, puskesmasnya kosong, tenaganya tidak ada yang melayani seperti itu. Nah sehingga perlu dihitung kecukupan berapa sih jumlah yang ideal seperti itu. Mungkin saat ini belum bisa mengatakan jumlah dokter berbanding rasio penduduk, katakanlah jumlah tenaga kesehatan. Tapi jumlah tenaga kesehatan itu jumlah tenaga kesehatan yang tersertifikasi. Ya, misalkan kalau dia perawat atau bidan, dia sudah punya SIP gitu kan. Tapi dia juga kalau masalah kesehatan kan hak yang paling mendasar ya, dia tidak bisa sembarangan memberikan layanan tapi berbasis kompetensinya. Katakanlah misalkan seorang bidan, dia punya kompetensi sebagai seorang bidan, dia tidak punya kompetensi untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan seperti dokter spesialis kandungan, misalkan seperti itu. Oleh karena itu diperlukan juga bagaimana sistem yang mengatur. Kalau ada keterbatasan jumlah, makanya ada pengaturan sistem bagaimana seorang tenaga kesehatan bisa melakukan konsultasi dengan sesuai dengan kompetensinya. Seorang bidan bagaimana bisa berkonsultasi dengan seorang dokter spesialis kandungan, misalkan begitu. Nah, oleh karena itu yang belum dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah bagaimana kemitraan bersama dokter spesialis. Programnya sudah ada, tapi apakah sudah dievaluasi? Nah, oleh karena itu rumah sakit 69 integrasi itu tidak hanya masalah sistem, tidak hanya masalah fasilitas, tapi juga masalah SDM. Bagaimana SDM yang ada di rumah sakit besar, rumah sakit swasta yang memiliki puluhan dokter spesialis misalkan begitu, dia melakukan pendampingan terhadap puskesmas dan balai-balai RW yang mungkin melakukan layanan kepada masyarakat. Di situ ada partisipasi masyarakat untuk masyarakat. Masyarakat yang berlatar belakang berprofesi sebagai dokter memiliki partisipasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi ada timbal balik di situ. Programnya bagus, tetapi yang penting adalah bagaimana sistem itu diatur dengan semaksimal mungkin dengan panduan-panduan teknis yang jelas sampai tingkat RW seperti itu. Oke, Pak Johari, sebenarnya anggaran untuk kesehatan itu kan cukup besar begitu ya. Bagaimana cara dari Komisi D untuk bisa tetap mengawal dan memastikan seluruh anggaran itu tadi dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, Pak Johari? Betul. Saya selalu mengatakan ya, kebetulan saya di Badan Anggaran selalu mengatakan bahwa anggaran itu tidak hanya sekedar angka di dalam dokumen, tapi di sana itu ada hak-hak warga di dalam anggaran itu. Ada janji-janji pemerintah dalam merealisasikan program-program kepada masyarakat. Dan juga ada angka-angka yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga tentunya bagaimana setiap anggaran itu harus berdampak kepada indeks pembangunan kesehatan. Berdampak kepada bagaimana masyarakat merasakan kerja-kerja pemerintah seperti itu. Nah, jangan sampai kita berpikir dengan serapan anggaran saja. Serapan anggaran itu salah satu yang bisa menjadikan parameter. Tetapi jangan kita melihat bahwa hanya sekedar serapan anggaran yang penting terpenuhi di atas 90% misalkan atau di atas 85%, tetapi lupa bagaimana standar indikator output yang diperlukan untuk warga Kota Surabaya. Warga Kota Surabaya membutuhkan masyarakat, membutuhkan layanan untuk masyarakat yang cepat, respon time yang cukup, kemudian kualitas yang bagus dalam layanan kesehatan. Itu yang juga tidak kalah pentingnya untuk dilakukan evaluasi. Oke, evaluasi berikutnya kalau pada Dinas Kesehatan, Pak, dari Komisi D seperti apa? Ya, jadi bagaimana pembangunan kesehatan itu pertama tadi berdampak kepada angka harapan hidup masyarakat Kota Surabaya. Saat ini masih 76 tahun. Harapannya kita bisa meningkatkan lebih dari itu. Jadi kalau di RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah itu bisa sampai 85 tahun. Bisa mengalahkan Thailand, bisa mengalahkan Singapura, bisa mengalahkan Malaysia. Saat ini kita masih kalah oleh mereka. Nah, karena Surabaya sebagai kota besar di Indonesia mewakili kota-kota besarnya ada di Indonesia bisa bersaing dengan internasional, tidak hanya bersaing dengan, mohon maaf, dengan kota-kota yang ada di Jawa Timur saja atau kota yang ada di
Indonesia saja, kita bisa bersaing dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Bahkan kota yang ada di Indonesia pun kita masih beberapa kalah, seperti misalkan dengan Yogyakarta, kita masih kalah gitu kan. Nah ini juga harus kita pikir bagaimana membahagiakan ketika orang itu, biasanya dalam sebuah survei itu dikatakan orang itu tidak takut mati. Tapi di survei itu orang takut ketika tua menjadi sakit-sakitan. Nah, itu harus dijawab dengan pemerintah kota Surabaya bahwa hidup di kota Surabaya tidak usah khawatir sakit, tidak usah khawatir. Kita negara sebagai welfare state, sebagai negara yang hadir untuk kesejahteraan masyarakat, memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi lansianya. Secara psikologis itu sudah memberikan layanan dukungan kepada lansia bahwa ketika lansia yang namanya tua kan, umur tua kan pasti gitu kan, tidak bisa kita menolak nilai biologis. Tapi bagaimana berkualitasnya itu. Nah, negara hadir di situ untuk memberikan jaminan kepada para lansia. Itu justru yang dipikirkan. Yang kedua adalah bagaimana tadi rasio antara jumlah SDM dan jumlah fasilitas kesehatan bersama penduduk. Kalau puskesmas mungkin rata-rata orang berpikirnya 1 berbanding 30.000. Puskesmas berbanding 30.000, berarti kan minimal ada 6 dokter di situ. Saat ini kan berarti minimal ada 100 puskesmas, ya. Jadi 63 puskesmas utama sebenarnya tidak cukup, harusnya ada 100 puskesmas. Sehingga ada kecamatan-kecamatan yang sebenarnya harus minimal ada 2 puskesmas atau puskesmas pembantu ini kan puskesmas utama, begitu. Tapi juga bisa dikolaborasikan dengan kemitraan swasta sebenarnya itu, sehingga hak konstitusional warga negara itu masih tetap terjamin. Nah, yang terpenting PR dari Dinas Kesehatan adalah bagaimana kolaborasi peran-peran swasta ini untuk membantu peran Dinas Kesehatan di dalam menjalankan fungsi-fungsi kesehatan di kota Surabaya ini. Makanya dari itu langkah terobosan yang baik dengan membuat ekosistem 69, harapan kita diikuti dengan membuat ekosistem mungkin bisa katakan 300 atau 400 Paskes primer yang ada kota Surabaya menjadi satu sistem. Lebih dahsyat lagi. Ada harapan besar sebenarnya dari penjelasan Pak Jo hari ini. Tapi kembali pada pembuka saya di segmen keempat tadi, Pak. Bagaimana memastikan program ini tidak hanya boom di awal, tapi benar-benar nanti sampai nanti itu benar-benar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat kota Surabaya, Pak Jo. Ya, tentunya kalau kita mengandalkan berbasis konvensional itu sangat sulit karena berapa jumlah orang yang membutuhkan pengawasan, berapa jumlah peralatan dibutuhkan, memang harus berbasis IT, berbasis sistem informasi manajemen. Atau sekarang kan ada DTSEN ya, big data DTSEN. DTSEN aja bisa, apalagi masalah ini harusnya lebih bisa lagi. Lebih bisa karena itu mengkhususkan di bidang kesehatan. Nanti kan kesehatan itu kan mendasar, oleh karena itu ketika pemerintah kota Surabaya ingin berpikir tentang apa sih yang akan dikembangkan di kota Surabaya. Oh, ternyata di kota Surabaya itu paling banyak tuh, mohon maaf, misalkan sakit jantung, stroke, hemodialisis ginjal misalkan. Nah, berarti 3 layanan itu yang harus dikuatkan, baik itu SDM-nya, spesialistiknya diperkuat di bidang itu. 3 itu SPJP, jantung pembuluh darah, neurologi, dan juga nefrologi atau jantung, mohon maaf, ginjal misalkan seperti itu. Nah, itu yang diperkuat seperti itu. Jadi itu bisa memetakan jenis penyakit, bisa memetakan kebutuhan, bisa memetakan juga hak warga negara yang ada di kota Surabaya dalam mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Alokasinya sesuai. Alokasinya sesuai. Jangan sampai kita memperbanyak dokter tertentu misalkan, tapi yang dibutuhkan bukan itu. Seperti itu. Jadi apa? Makanya itu adalah bottleneck. Bottleneck itu kalau dalam pangan dan gizi kemarin ada hazard analysis critical control point. Setiap tahapan itu ada critical pointnya. Sama di kesehatan juga ada bottleneck itu. Bottleneck itu terjadi karena apa? Bisa karena tenaga SDM-nya yang ada itu terkonsentrasi ya. Artinya masyarakat itu hanya butuhkan terkonsentrasi pada layanan tertentu. Padahal SDM-nya kurang di situ. Nah, pemerintah harus bisa memetakan SDM spesialistik apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kota Surabaya ini. Seperti itu. Apakah misalkan kalau di sana kota Surabaya orangnya senang melahirkan misalkan gitu kan, ya spesialis kandungan yang diperbanyak gitu kan, jangan spesialis penyakit dalam misalkan begitu. Tapi sekarang kan ada dinas pengendalian penduduk juga gitu kan, ya seperti itu. Jadi bagaimana sekali lagi pemerintah kota Surabaya bisa memetakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota Surabaya dan alat-alat yang dibutuhkan. Kalau misalkan jantung berarti cath lab, kateterisasi yang harus diperlukan di kota Surabaya gitu kan. Seperti tadi banyak yang cuci darah seperti berarti itu, yang betul. berkaitan dengan itu. Nah, itu yang harus disinkronkan antara hulu dan hilir. Oleh karena itu, data hulu artinya tadi integrasi primer yaitu di tingkat puskesmas dan klinik swasta itu juga harus dilakukan menindaklanjuti dengan kebijakan ini. Oke, siap. Saya kira itu yang paling penting. Nanti kita akan coba lanjut kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa.
Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking him down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Anytime getting the ball in the center to Dacunia. What a finish that is. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Rumor berterbangan, fakta dipertanyakan. Di sini tempat kebenaran dibicarakan, menghadirkan mereka yang mengerti perkara. Akselerator sementara ini ya. Kalau kelamaan ya memang akan terganggu juga. Tapi sementara membuka tabir isu panas dengan gaya santai tapi memikat. Banyak milenial Pak, aku sudah bertani sekarang, aku senang. Melunasi hutangnya malah dibuat hutang lebih dalam lagi. Saksikan Ordal setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jesus, this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita Sabtu dan Minggu pukul 8 malam hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa Garuda TV untuk program yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sampai kita di sesi yang terakhir, itu artinya saya akan memberikan kesempatan pada Pak Johari. Closing statement apa yang bisa disampaikan untuk hari ini? Monggo silakan. Ya, pertama kami sampaikan kepada warga Kota Surabaya. Siap. Mulailah melakukan hidup sehat, ya, karena preventif itu jauh lebih baik dan lebih menguntungkan dibanding dengan kuratif dan rehabilitatif. Baik. Sehingga pola hidup, makan sehat, olahraga itu sangat penting untuk bisa menjaga kondisi tubuh untuk tetap bisa berproduktif dalam beraktivitas seperti itu. Tetapi ketika misalkan ditakdirkan untuk merasakan sakit, jangan khawatir. Karena apa? Sekarang sudah ada layanan integrasi 69 rumah sakit. Ya insya Allah semoga nanti diikuti dengan layanan integrasi puskesmas dan klinik juga di Kota Surabaya. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan tidak terpenuhinya
kecukupan tempat tidur misalkan untuk rawat inap, terpenuhinya layanan dokter spesialis tertentu atau dokter umum atau dokter gigi yang dibutuhkan untuk layanan. Karena apa? Karena sudah terintegrasi antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain. Dan juga insya Allah nanti kita akan dorong dari DPRD Kota Surabaya untuk mengintegrasikan antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lain dengan klinik swasta. Kemudian kepada pemerintah Kota Surabaya, kami DPRD mendorong bahwa tidaklah hanya sekedar berapa jumlah rumah sakit yang ada di Kota Surabaya yang diintegrasikan. Tapi yang terpenting adalah berapa efektivitas daripada kapasitas yang bisa dimanfaatkan bagi warga Kota Surabaya. Oleh karena itu, responsiveness, kecepatan dalam memberikan layanan bagi bagi warga Kota Surabaya jauh lebih penting daripada sekedar hanya berapa jumlah rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Siap. Dan yang terakhir adalah kepada para pemegang kebijakan, khususnya Bapak Wali Kota dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, agar setiap program dilakukan monitoring evaluasi secara intens. Sehingga apa? Sehingga setiap kebijakan itu selalu diukur tingkat keberhasilannya, tidak hanya masalah banyaknya program, tapi juga seberapa berdampak kepada masyarakat Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup sehatnya di Kota Surabaya ini. Saya kira itu yang paling penting. Luar biasa, selamat kembali bekerja. Baik, terima kasih. Kita nanti kan banyak kabar baik. Insya Allah. Ketemu Pak Johar ini pasti ada banyak vibes Insya Allah, yang positif. Amin, Oke, amin, baik. amin. Terima Makasih, Mbak kasih. Eli, ya. Dan semoga apa yang kita berbincang di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Eli.